kegiatan pembahasan latihan soal yang ada di buku LKS-nya. Kemarin sampai nomor 10 ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 11. Share screen-nya sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah, oke. Lanjut ke nomor 11. Oke. Oke, kita lihat di sini. 2 dikurangi sekant kuadrat theta dibagi dengan sekant kuadrat theta. Kalau disederhanakan akan menjadi apa? Nah, sekarang kita ingat-ingat dulu. Bentar. Ya. Oh, tipis banget ya, bentar-bentar. Kita ingat-ingat dulu sekant kuadrat theta di materi yang pernah Ibu share tentang identitas trigonometri. Ini akan berubah menjadi atau bisa dirubah menjadi tangan kuadrat theta ditambah 1. Ya. Yang ada sekant kuadratnya, ini, yang ini, sama yang ini, kita ganti jadi tangan kuadrat theta ditambah 1. Jadi kita punya 2 dikurangi tangan kuadrat theta ditambah 1 dibagi dengan yang bawah jadi tangan kuadrat theta ditambah 1 juga. Lalu kita sederhanakan, ini bisa dikurangi ya ini ya. Jadi dikeluarin dulu dari kurungnya. Jadi kita punya 2 dikurangi tangan kuadrat theta. Terus ini min kita mau plus jadi min 1 dibagi dengan tangan kuadrat theta plus 1. Kemudian, oh sebentar. Ini nanti jadi minus ya. Oh sebentar, kita ganti caranya coba. Kalau pakai ini nanti ketemu nggak ya kira-kira? Tangan kuadrat. Oh, kita coba lanjutin aja dulu ya pakai ini ya. 2 dikurangi 1 ini kan bisa jadi 1 ya. Ini 2 kita kurangin sama yang belakang. 2 dikurangin 1 jadinya 1 minus tangan kuadrat theta dibagi dengan tangan kuadrat theta ditambah 1. Nah, habis seperti ini, gimana lagi cara menyederhanakannya? Kita ingat-ingat dulu lagi. Kalau, sini ya, tangan theta itu kan sama saja sin theta per cos theta ya. Sin theta per cos theta. Kemudian, sebentar. Ini tangan kuadratnya bisa kita ganti jadi 1 dikurangi sin kuadrat theta dibagi dengan cos kuadrat theta karena ada kuadratnya. Kemudian ini kita bagi lagi dengan tan kuadrat theta-nya ganti lagi dengan sin per cos. Sin kuadrat theta per cos kuadrat theta ditambah 1. Kemudian karena ini bentuknya pecahan ya, ini kan sama aja 1 per 1 ya. Ini juga 1 per 1, kita samain dulu penyebutnya. Nah, yang atas dulu ya. Yang atas karena cos kuadrat, yang bawahnya kita kali dengan, kita ganti penyebutnya semuanya dengan cos kuadrat. Cos kuadrat theta dibagi 1 dikali 1. Berarti jadi tetap cos kuadrat theta. Dikurangi cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta dikali sin kuadrat theta. Berarti jadi tetap sin kuadrat theta. Dibagi dengan yang bawah. Yang bawah sama, kita samain juga penyebutnya. Cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta dikali sin kuadrat theta akan tetap menjadi sin kuadrat theta. Kemudian yang ini cos kuadrat theta dibagi 1 dikali 1. Ya. Dibagi 1 dikali 1 berarti tetap jadi cos kuadrat theta. Nah, udah jadi seperti ini. Sekarang
kalau pembagian itu kan kalau mau kita rubah jadi perkalian itu bisa dibalik ya. Ini Ibu taruh sini ya. Nah, lanjutannya. Sama dengan kita bisa buat jadi cos kuadrat theta min sin kuadrat theta dibagi dengan cos kuadrat theta dikali yang satunya cos kuadrat theta. Karena ini kan tadi posisinya gini. Kalau mau dirubah jadi dikali berarti dibalik ya. Cos kuadrat theta-nya di bawah jadi di atas. Gitu. Jadi dibagi dengan yang ini sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Oke, ini sama-sama punya cos kuadrat, bisa dicoret. Kemudian sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Ibu tambahin catatannya di sini. Sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta itu hasilnya sama dengan 1. Lihat di catatan identitas trigonometri. Berarti ini bisa kita ganti dengan 1. Sehingga kita tinggal punya ini. Tinggal punya cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta. Nah, ini agak panjang ya. Kemudian, karena yang diminta itu jawabannya gini ya. Ini kan belum ketemu nih jawabannya nih. Berarti harus diganti dulu kalau nggak cosnya sinnya. Di sini yang mau Ibu ganti adalah coba sinnya ya. Ya, coba sinnya. Jadi kan tadi kan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Berarti kalau mau kita cari sin kuadrat theta itu kan sama aja 1 dikurangi cos kuadrat theta. Nah, sin kuadrat theta ini bisa diganti jadi 1 min cos kuadrat theta. Jadi kita punya cos kuadrat theta min 1 min sin, 1 min cos kuadrat theta. Kita keluarkan dari kurung, kita punya cos kuadrat theta min 1 plus cos kuadrat theta. Ini sama-sama punya cos kuadrat theta ditambah penghubungnya, berarti jadi cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, ada yang tahu hasilnya apa? 2 ya jadinya ya. Ini kan 1 cos kuadrat theta ditambah 1 cos kuadrat theta. Jadi kita punya 2 cos kuadrat theta min 1. Dan kalian harus ingat lagi bahwa 2 cos kuadrat theta min 1 ini kan belum ada jawabannya ya. Bukan ini ya. Ini terbalik nih. Bukan. Nah, 2 cos kuadrat theta min 1 itu, Ibu tambahin lagi catatannya di sini. 2 cos kuadrat theta min 1 itu sama aja cos 2 theta. Nah, cos 2 theta itu rumusnya bisa juga sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta. Nah, dari kedua hal ini berarti kita bisa simpulkan bahwa 2 cos kuadrat theta min 1 itu akan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta. Jadi ini sama aja 1 min 2 sin kuadrat theta. Jadi jawabannya yang A. Cukup panjang ya. Jadi kalau soal identitas trigonometri itu memang pinter-pinternya kita mengutak-ngatik rumusnya. Tapi cara Ibu ini bukan satu-satunya cara untuk mencari penyelesaiannya. Mungkin nanti ada yang menemukan cara lebih simpel ya. Atau Ibu punya satu cara lagi. Caranya lebih simpel dari ini. Coba ya. Ibu jelasin lagi nih tadi cara 1. Nah, sekarang kita coba cara 2. Ini soalnya dulu ya Ibu tulis. 2 min secant kuadrat theta dibagi dengan secant kuadrat theta. Nah, kalian tahu juga bahwa Ibu kasih catatan lagi di sini. Secant theta ya. Secant theta itu, secant itu kebalikan dari cos atau kebalikan dari sin? Masih ingat? Dari cos. Dari cos, betul sekali. Secant adalah kebalikan dari cos. Jadi secant theta sama dengan 1 per cos theta. Nah, ini catatannya. Berarti dari sini bisa kita ganti secantnya jadi 1 per cos. Ya. 2
2 min 1 per cos theta. Aduh, sorry. Cos theta kuadratnya. Atau ini dikuadratin dulu. Gini. Dibagi dengan sama yang ini juga 1 per cos theta kuadrat. Nah, kalau 1 per cos theta kalau dikuadratin kan jadinya 1 dikuadratin tetap 1. Cos theta kalau dikuadratin jadi cos kuadrat theta. Ya, yang bawah juga sama 1 per cos kuadrat theta. Oke. Kemudian ini kita sederhanain. Penyebutnya sama kayak tadi ya. Karena ini bentuknya pecahan yang atas nih. Ini kan 2 per 1 ya. Kita samakan penyebutnya jadi cos kuadrat theta. Ya. Kemudian apa namanya? Cos kuadrat theta dibagi 1 dikali 2. Itu kan caranya kalau pecahan. Jadi di sini 2 cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta dikali 1. Berarti tetap 1. Dibagi dengan 1 per cos kuadrat theta. Oke, Bu pindahin sini. Kemudian karena ini dibagi, kayak tadi caranya sama, dibalik ya jadinya ya. Jadi kita punya sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1 per cos kuadrat theta dikali cos kuadrat theta per 1. Ini bisa dicoret karena sama ya, bisa saling membagi. Nah, kita ingat lagi tadi 2 cos kuadrat theta min 1 kan tadi sama aja 1 min 2 sin kuadrat theta. Jadi ini tinggal diganti aja. Ini kan hasilnya gini ya, gini dulu. Kemudian ini diganti jadi 1 min 2 sin kuadrat theta. Nah, ini lebih ringkas nih caranya daripada yang pertama tadi ya. Iya, Bu. Lebih ringkas tapi tetap rumit ya mungkin ya. Iya, Bu. Lebih gampang yang ini. Lebih gampang yang ini ya. Oke. Nanti bisa dilihat, dibandingkan ya. Nanti setelah kita selesai KBM, selesai kegiatan pembelajaran, nanti akan Ibu share lagi videonya. Video yang kemarin sudah ada ya di YouTube. Kalau mau dilihat. Oke, untuk nomor 11. Nomor 11, ada pertanyaan? Atau belum? Belum, Bu. Belum. Kita lanjut ke nomor 12 ya. 12. Oke, nomor 12 ada ditanyakan kos. Baik. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Nilai cos sudut beta adalah. Nah, untuk mencari cos sudut beta, kita bisa menggunakan apa? Aturan sinus atau aturan cosinus ya. Antara dua itu. Tapi karena di sini yang diketahui, ini diketahui satu sudut, terus ada sisi di depannya, ya. Kemudian ini diketahui sisi ini, tapi sudut ininya nggak tahu berapa. Ya, jadi kita coba Ibu besarkan dikit. Nah, jadi kita bandingkan kalau materi aturan sinus ya, kita pakai aturan sinus. Aturan sinus itu untuk segitiga ini kan sama aja, anggaplah di sini sisinya saya tulis dulu ya, bentar. Misalnya ini sisi C, karena ini sudut C-nya kan sini, berarti ini sisi C, ini sisi A kecil, ini sisi B kecil. Berarti kita punya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Tapi kalau kita lihat dari informasi yang diketahui di soal, itu adanya sudut B sama sisi B. Kemudian sudut C sama sisi C. Ya. Jadi kita pakainya yang B sama C, yang ini aja. Yang A-nya nggak usah, karena nggak diketahui di soal ya. Ini gunanya untuk mencari sudut B-nya dulu ya. Sin sudut B. Nanti kan kalau misalnya udah tahu sin sudut B, bisa kita cari cos B-nya. Ya. Jadi kita pakai ini, perbandingan yang dua ini. Oke, B per sin B. B-nya berapa sisinya?
12. Oke. 12. Per sin B-nya belum tahu ya. Sama dengan C. C berapa C? 18. 18 per sin C-nya berarti sin 6. 60 60. derajat. Oke. Sekarang kita ganti sin 60-nya. Jadi 12 per sin B sama dengan 18 per sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. 3. Oke, kita kali silang sekarang. Kali silang. Ya. Jadi 18 dikali sin B, jadi kita punya 18 sin B, 12 dikali setengah akar 3. Oke, jadi bisa dicoret ya. Ini 1, ini 6. Jadi kita punya 18 sin B sama dengan 6 akar 3. Berarti nilai sin B-nya sama dengan 6 akar 3 per 18. Nah. Kemudian bisa disederhanain lagi ya. Ini sama ini. Ini jadi 3 1 per 9. 3 ya. Nah, 1/3 akar 3. Atau nulisnya boleh gini ya. Akar 3 per 3. Boleh ya? Oke, ini nilai sin-nya. Sekarang yang ditanyakan nilai cos. Kalau udah ketemu nilai sin, boleh pakai segitiga siku-siku. Ini ya, segitiga siku-siku. Nah, jadi B ya di situ ya. B. Ini siku-siku. Sin B nilainya akar 3/3. Sekarang kita ingat dulu. Kalau B-nya di sini berarti sisi depannya yang ada di sini ya. Ini depan, ini miring, ini samping. Akar 3/3. Akar 3 ini kan depannya. Kalau 3 ini miringnya. Ya. Jadi depannya akar 3, miringnya 3. Sa-nya bisa dicari? Bisa. Bisa. Cari coba. Jadinya akar dari 3 kuadrat ya. 3 kuadrat dikurangi Akar 3 akar 3 dikuadratin. kuadrat. Nah, karena kalau sisi tegak kan cara mencarinya sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat yang lainnya ya. Oke, ini jadinya 9 dikurangi 3. 3. Jadinya akar 6. 6. Oke. Sa-nya udah tahu akar 6. Kalau cos itu kan kaitannya dengan sami ya. Berarti cos B-nya sama dengan sami. Akar 6 per 3. Akar 6 per 3. Atau nulisnya boleh apa ini? Boleh 1/3 akar 6. Ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Yang B. Betul. Tuh. Boleh nggak kalau pakai aturan cos? Boleh aja sih. Tapi lihat dulu yang diketahui. Ini kan sisi A-nya nggak diketahui ya. Kalau mau cari cos B kan berarti harus kuadrat dari A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Nggak bisa ya, karena ini informasinya kurang kalau mau pakai aturan cos. Pakai dulu aturan sinus, baru nyari cosnya. Gitu. Oke, ini untuk nomor 12 ada pertanyaan. Bu, saya lupa aturan cos kayak gimana, Bu. Aturan cos, oke. Nanti ada soalnya lagi ya. Kita bahas yang aturan cos. Bentar, Ibu garis dulu ini nih. Kita lihat di nomor 13 sekarang ya. Nomor 13, mana dia? Nomor 13. Nah ini. Diketahui segitiga KLM dengan L75, K45, dan KL24. Panjang sisi LM adalah baik.
Em, kita gambar dulu ya. Berarti kan ini segitiganya sembarang ya. Benar nggak sembarang? 75 tambah 45 berapa? 110. Ya benar ya, sembarang ya. 130. Nggak ada 90 derajat maksudnya di antara tiga ini. Ya anggaplah gini ya segitiganya. Nah, jadi bagus kan? Terus ini KLM. K, L, L-nya sini aja deh. M. K-nya 45. Ini 75. Berarti sudut M-nya berapa? 60 60 dari? itu 75-nya di apa yang 100 dikurangi 180. Oke, betul. Jadi 180 dikurangi 75 ditambah 45. Jadi besar sudut M-nya 60 derajat. Yang ditanyakan panjang sisi LM. KL-nya udah tahu ya? KL-nya 24. Oke. Ini 24. Nah, berarti kalau mau pakai aturan sinus untuk segitiga ini, jadinya kan ini kita buat sisinya dulu ya. Ini sisi K, ini sisi L, ini sisi M, gitu ya. Berarti kan kita punya aturan sinusnya jadinya K per sin K sama dengan L per sin L, L besar ya. Terus sama M kecil per sin M. Nah, gitu. Nah, sekarang yang diketahui apa di sini? K sama sudut K-nya udah tahu ya. Terus L nggak tahu sama sekali. L tahu ya. L75 sama L ini. Yang ditanyakan LM. LM itu sisi apakah L atau M? K. K, betul. LM itu ada di sini. Ya. LM-nya tuh itu K. Berarti pasti nanti pakai informasi ini. Satu. Kemudian satunya yang mana? Informasi satunya yang diketahui dua-duanya. Sisinya diketahui, sudutnya juga diketahui. Yang mana kira-kira? Yang L atau yang M? Yang M. Betul. Karena M sisinya diketahui, sudutnya juga diketahui. Berarti pakai dua ini. Jadi kalau dalam aturan sinus yang digunakan hanya dua perbandingan saja ya. Jangan tiga-tiganya. Pakainya dua aja. Oke. K per sin K. Kita gantikannya dengan belum tahu ya, K-nya yang ditanyain ya. K per sin K. Sin 45 berarti. Sama dengan M per sin M. M-nya 24. Sin M-nya berarti sin 60 derajat. Oke. Berarti K per sin 45 berapa nilainya? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Betul. Kemudian ini 24. Sin 60 berapa nilainya? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Oke. Kemudian kita kali silang. Kita kali silang ya. Nah, seperti biasa, berarti di sini kita punya, bentar. Kita punya setengah akar 3 dikali K, jadi setengah akar 3K sama dengan setengah akar 2 dikali sama 24. Ya. 24 coret sama 2, ini 1, ini 12. Jadi kita punya setengah akar 3K sama dengan 12 akar 2, ini ya. Kemudian nilai K-nya berarti 12 akar 2 dibagi setengah akar 3. Nah, sekarang 12 dibagi sama setengah berapa? 6. Ayo, 12 dibagi setengah loh, bukan dibagi 2. Oh, Salah. 12 dibagi setengah, bukan 12 dibagi 2. Berapa? 24. 24, betul. Ini 1, ini 24. Nah, berarti kan kita punya K-nya 24 akar 2 dibagi dengan akar 3. Terus kalau masih ada akarnya, penyebutnya diapain? Namanya diapain, ayo? Dirasionalkan. Berarti dikali dengan sekawannya. Sekawannya yaitu akar 3 per akar 3. Nah, habis ini
Berarti kita punya K-nya 24 akar 2 dikali dengan akar 3. Jadinya berapa? 6. Ya, 24 akar 6. Akar 3 dikali akar 3 jadinya 3. 3. Betul. Jadi kita bisa coret ini 24 dengan 3. Ini 8, ini 1. Jadi nilai K-nya sama dengan 8 akar 6. Ada nggak 8 akar 6? Oh, ada. Yang C ya. Gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini masih aturan sinus ya, belum aturan cos. Belum, Bu. Belum ya. Oke, kalau belum kita lanjut lagi ke nomor 14. Nanti kalau nggak sempat kebahas semua, sisanya Ibu bikinin pembahasan ya. Karena minggu depan jadwalnya kita ulangan. Oke? Ulangannya berapa soal? Mungkin 10 ya, pilihan ganda, tapi dengan coretan. Seperti biasa kalau Ibu kasih tugas ya. Jadi walaupun pilihan ganda, tetap Ibu akan melihat proses kalian mengerjakan. Jadi kelihatan nanti mana yang mengerjakan dengan benar, mana yang hanya asal atau gimana gitu ya. Oke, kita lihat di nomor 14. Suatu segitiga ABC dengan sisi AC-nya 12, BC 6, dan AB 10. Nilai sin T sama dengan K. Kita gambarkan dulu ya. Ini sudutnya tidak diketahui sama sekali ya. Oke, sebentar. 12, 6, 10. Oke. Ini segitiganya. Ini dah. Nah, anggap aja ini ya. Ini A, ini B, ini C. AC-nya 12, BC-nya 6, AB-nya 10. Terus yang ditanyakan nilai sin C. Sin C itu yang ini. Kira-kira pakai apa nih? Kalau nggak diketahui sudut sama sekali, bisa nggak pakai aturan sinus? Nggak bisa. Terus pakainya apa? Bisa pakai aturan kosinus ya. Jadi kita cari dulu. Kebalikan tuh dari nomor yang 11, nomor 12 tadi ya. Kalau nomor 12 tadi kan ditanyain cos, tapi sudutnya yang diketahui. Jadi bisa pakai aturan sinus. Nah kalau ini, kalau kita mau cari sinnya, tapi nggak ada sudut yang diketahui sama sekali, padahal ditanyakan sin ini, sudut C. Berarti kita bisa pakai aturan kosinus ya. Aturan kosinus itu kalau kaitannya dengan sudut ini gini, cara lihatnya nih. Ini kan sisi di depannya nih. Ya, sisi di depannya si AB ya. Berarti AB kuadrat sama dengan ya. Terus habis itu ini adalah sisi-sisi yang mengapit sudut. Sudutnya kan di sini. Ini yang awal nih ada 12 sama 6 nih. Ada di antaranya. Ada di kanan dan kirinya sudut gitu. Berarti BC kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi 2 BC. 2 kali BC kali AC kali cos C. Itu caranya. Jadi ini pasti sama ya. Cuma bedanya yang ini kuadrat, yang ini enggak kuadrat. Dan itu adalah sisi-sisi yang mengapit sudut yang ditanyakan. Atau sudut yang diketahui boleh. Misalnya nanti yang ditanyakan AB-nya. Gitu. Nah, AB ini adalah sisi yang ada di depan sudut. Itu ya. Jadi cara mengingat aturan kosinus nggak usah dihafalin. Maksudnya, berarti kalau misalnya AB kuadrat sama dengan diapalin tuh rumusnya. Jangan, dimengerti ya. Jadi matematika itu dimengerti, tidak dihafali. Wah. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanyanya tuh BC tinggal dibuka saja. Ya, betul. Kalau yang ditanyain BC, berarti sudutnya apa? AB kuadrat plus AC kuadrat. Gitu. Ya, betul. Berarti sudutnya apa? Sudutnya cos apa jadinya kalau ditanyain BC? BC. Kalau ditanya BC, nah betul gitu. Ya. Jadi ingat-ingatnya gitu ya. Jadi diingat ya, jangan dihafal.
Kalau dihafal lupa nanti. Dimengerti, dipahami. Oh, Mana iya. posisinya gitu. Oke, sekarang AB kuadrat. AB-nya kan udah tahu nih 10 kuadrat, 10 ya. Berarti ini 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah AC-nya itu 12 kuadrat dikurangi 2 kali BC-nya 6 kali AC-nya 12 cos C. Cos-nya belum tahu ya yang ditanya, yang dicari dulu. 10 dikuadratin berapa? 100. Sama dengan ini 36. Terus ini 144. Dikurangi 2 kali 6 kali 12 berapa? 12. 144 juga. Cos C. Oke, tambahin dulu. 100 sama dengan 36 tambah 144 berapa? 80. 180 minus 144 cos C. Terus diapain habis itu ini? Yang ini bisa dijadiin satu ini ya. Nah, berarti kedua ruas kita kurangi dengan 180 ya. Jadi kita punya di sini 100 minus 180 sama dengan 180 yang di kanan udah habis ya dikurangi 180. Jadi tinggal ini. 144 cos C. Berapa 100 dikurangi 180? Minus 80. Minus 80, oke. Minus 144 cos C. Kemudian, berarti kita punya cos C-nya adalah minus 80 dibagi dengan minus 144. Minus dibagi minus, habis ya, plus ya. Positif. Bisa disederhanain ini? Jadi apa? Wow. Cos C sama dengan, coba sama-sama dibagi 4 bisa nggak? 80 bagi 4, 20. 144 kalau dibagi 4 jadinya 3, 4, 6. bisa disederhanain lagi? Bisa. Bisa. 5. Bagi 4, 9. 5, 9. Ini cos C-nya. Nah, setelah ketemu cos C, sekarang bisa cari dong sin C-nya. Pakai segitiga siku. Jadi kebalikan caranya dengan yang tadi nomor 12 ya. Taruh C-nya misalnya di sini. Ini siku-siku. Berarti kan ini depannya, ini miringnya, ini sampingnya. Nah, depannya kan 5. Cos C. Cos C itu berarti kan sami ya. Samping per miring. Sampingnya 5, miringnya 9. Berarti D-nya bisa dicari. Jadinya apa? 9, akar 9 kuadrat. Dikurangi 5 kuadrat. kuadrat. Berarti akar 81 dikurangi 25. Berapa 81 dikurangi 25? 6. Berapa? 56. 56. Akar 56 bisa disederhanain? Bisa. Bisa jadi apa nih? 4 kali berapa 56 tuh? 14 ya? Bener nggak? Iya. 4-nya keluar dari akar bisa ya? Jadi 2 akar 14. Berarti sin C-nya demi. Sin C kan demi ya? Demi. Berarti depannya itu tadi 2 akar 14. Ininya 9. 2/9 akar 14 ada nggak? Ada. Ada. B jawabannya. Gitu. Nih. Jadi ada yang ditanyakan nomor 14. Oh, ternyata baru sampai 14 ya. Oh, less than 1 minute. Nanti masuk lagi ya, seperti biasa. Karena Zoom-nya tidak pro, jadi keluar masuk. Gitu. Apa dong? Oke, 14 sudah. Sekarang lanjut 15. Baik, kita lanjut ke nomor 15.
Oke, langsung ya. Diketahui segitiga KLM dengan KL 15 cm, LM-nya 20 cm, dan sudut L-nya 60. Panjang sisi KM. Oke, kita gambarkan dulu segitiganya. Segitiganya jadi segitiga sama kaki. Bentar. Biar nggak sama kaki gimana ya? Coba begini. Nah, jadi siku-siku. KLM. KLM. Oke. Kayaknya sini deh. KLM. Sudut L-nya 60 derajat. Sini. Kemudian KL-nya 15. LM-nya 20. KM-nya nggak tahu berapa. Nah, ini yang ditanyain. Ini berapa KM-nya? Berarti pakai apa ini? Pakai cosinus ya. Karena kalau mau pakai sinus, nggak bisa. Nggak ada sudut lagi yang diketahui. Kok bisa sih mau pakai cosinus tahu-tahu? Jadi gini logikanya ya. Kalau misalnya mau pakai aturan sinus, berarti kan ini 20 dibandingkan dengan sudut K. Sudut K-nya nggak tahu berapa. Nggak tahu, ini belum tahu berapa. Kemudian yang 60 ini pasti nanti dibandingkan dengan yang ditanyakan. Karena kan yang ditanyakan yang mau kita cari ya. Nah, nggak ada nih. Nggak ada hasilnya juga. Ini nggak akan ketemu kalau pakai aturan sinus. Makanya kita pakai aturan kosinus. Oke, di sini saya ini dulu sisinya. Ini sisi K kecil. Ini sisi L kecil. Ini sisi M. Baik. Kemudian karena yang ditanyakan sisi L, berarti nanti apa rumusnya jadinya? Atau ini nggak usah pakai gini, nggak apa-apa sih. Langsung huruf aja. KM kuadrat. Kuadrat. Sama dengan KL kuadrat. KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Ya kan ya? Dikurangi 2 kali KL kali LM dikali cos L. Oke, yang ditanyain KM ya. Jadi di sini KM-nya belum tahu gitu. KL kuadrat. KL kuadrat berarti 15 kuadrat. Jadi 15 ya. Ditambah 20 kuadrat dikurangi 2 kali 15 kali 20 dikali cos 60. Kemudian 15 kuadrat berapa hasilnya? 225. 225 ditambah 20 dikuadratkan 400. 400. 2 kali 15 kali 20 berapa? 600. 600. Cos 60? Berapa yo? 90. 1 per 2. Ya nggak? Cos 60 setengah ya? Setengah. Ya. Oke. Ini bisa dibagi dulu nih. 600 sama setengahnya. Jadi di sini 300. Ini 1. Ya. Jadi kita punya di sini 225 tambah 400 yaitu 625 dikurangi 300 kali 1. 300. Jadi berapa 625 dikurangi 300? 325. Ini tapi KM kuadrat. Ya. Berarti kalau mau nyari KM-nya akar dari 325. Akar dari 325 berapa? Ini kan lipatan 25 ya. Nah, kita gampangnya ambil aja 25 dikali berapa supaya 325? 13. Dikali? 13, betul. 25-nya keluar dari akar, jadi kita punya 5 akar 13. Jawabannya yang E. Gitu. Oke, 15 ada pertanyaan? Belum ya? Gimana? Nggak ada. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, sebentar. Kita lanjut nomor 16 ya.
16, mana dia? Oh, 16 terpotong. Luas segitiga nih udah masuk luas segitiga. Nah, tadi sih. Oh, ini. Baik, kita lanjut. Luas segitiga. Diketahui segitiga PQR dengan PQ 20, QR 16, dan sudut Q 1,35. Jadi kalau mau mengerjakan soal ini, digambar dulu ya segitiganya. Walaupun kita nggak tahu bentuk segitiganya itu siku-siku kah, atau bentuk tumpul kah, yang penting segitiganya digambar dulu aja. Kalau dia bilang, gak ada tulisan segitiga siku-siku, pasti segitiga sembarang. Ya. Jadi, misalnya gini. Nah, misalnya gini. Ini PQR. Sudut Q-nya 135 derajat. Sini. QR-nya 16. PQ-nya 20. Luas segitiga PQR. Masih ingat rumus luas segitiga menggunakan trigonometri? Setengah dikali sisi-sisi yang mengapit sudut, ya. Sisi-sisi yang mengapit sudut di sini sisi apa aja? Ada 2. Sisi PQ sama sisi QR dikali dengan sin Q. Itu. Ya. Jadi PQ sama QR ini adalah sisi-sisi yang mengapit sudut. Sudutnya apa? Sudut Q, gitu ya. Jadi ingat-ingat ya gitu. Kemudian ini tinggal masukin aja. Setengah dikali PQ-nya 20, QR-nya 16, sin Q-nya berarti sin 135 derajat. Nah, sin 135 derajat kita cari menggunakan aturan sudut berelasi. Masih ingat tidak? Atau masih lupa tidak? Masih lupa atau masih ingat? Oke, sin 135 derajat. 135 derajat itu ada di kuadran berapa ya? Kuadran 2. Kuadran 2, betul. Nilai sinus positif, negatif? Positif. Positif, betul. Semua Sinta tangannya kosong. Ayo, masih ingat ya? Nah, sekarang sin 135. 135-nya ini bisa kita ganti jadi apa? 180 dikurangi berapa? 135. Dikurangi berapa biar jadi 45, Bu. 135. Nah, berarti ini sama aja sin 45. Berapa sin 45? Setengah akar 2. Oke, betul sekali. Setengah akar 2. Tinggal kita hitung aja nih. 20 coret sama 2, ini 1. Ini 10. 10 kali 16, 160 dikali setengah akar 2. Bisa lagi dicoret ini ya. 160 sama 2. Ini 1, ini 80. Jadi hasilnya berapa? 80 akar 2. Betul sekali. Nah, jawabannya yang D. Itu. Gampang kan? Gampang. Gampang dong yang luas segitiga nih. Cuman dilihat aja udah tahu nanti jawabannya. Oke. Oke, nomor 16 ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum ada lanjut lagi nomor 17. Aku nggak tahu. 17. Diketahui segitiga KLM. Oke, segitiga sembarang lagi. Aduh. Jelek banget ini ya. Segitiganya terserah ya. Mau ngadep kemanapun terserah.
KLM. KL-nya 12, LM-nya 10, KM-nya 8. Luas segitiga. Nah, luas segitiga itu selain menggunakan aturan trigonometri kan juga bisa pakai yang S, S min A, S min B, S min C. Masih ingat nggak? Ada tuh. Jadi, ini. Luas segitiga bisa rumusnya gini. Akar dari S, S min A, S min B, ya kan ya? S min C. Ini pakai ini ketika apa? Ketika diketahui 3 buah sisinya tapi tidak diketahui sudutnya, ya. Jadi bisa pakai rumus ini. Nah, sekarang karena ini bukan ABC ya rumus apa? Hurufnya. Berarti ini kita ganti aja. Ini jadinya K kan? Ini M, ini L. Tahu dari mana sih ini K? Lihat, ini kan K-nya di sini. Berarti yang sisi di depannya itu K, gitu ya. Terus ini M di sini, berarti sisi yang ada di depannya ini M gitu. Ya, cara menentukan apa namanya? Mana sih K kecil, M kecil, L kecil gitu. Berarti ini bisa diganti ya. Ini jadi K, ini jadi L, ini jadi M. Nah, sekarang cari dulu S-nya. S itu apa sih? S itu adalah apa? Coba dilihat di catatannya. Setengah kali keliling. Setengah kali kelilingnya, betul. Jadi setengah dikali dengan kelilingnya. Kelilingnya berarti tinggal ditambahin aja. 12 tambah 10 tambah 8. Berarti setengah, ini berapa nih? Kalau ditambahin 30. Jadi S-nya adalah 15 ya. Baik, berarti sekarang tinggal kita masukin ke rumusnya. Sama dengan akar 15, terus yang ini 15 dikurangi K-nya 10, kemudian yang ini S min L, berarti 15 dikurangi 8, S min M, berarti 15 dikurangi 12. Nah, sama dengan akar 15, 15 dikurangi 10 berarti jadi 5, ini 7, ini 3. Oke, coba siapa? Satu, hitung. Hasilnya berapa? Akar 1575. Akar 1575. Terus, belum ketemu nih jawabannya. Disederhanain ya. 1575 ini kan kelipatan dari 5 ya. Atau kelipatan dari 25 ya. Berarti 25 dikali berapa? 63. 63. Oke, boleh gini dulu. 25 keluar, jadi 5 akar 63. Lalu 63 bisa pecah lagi, jadi berapa kali berapa? Ini 9 kali 7. Ini harus bilangan koordinat ya, salah satunya ya, supaya bisa dikeluarkan dari akarnya gitu ya. Jadi di sini 9-nya bisa kita keluarkan dari akar. Berapa jadinya? 3 ya? 15 akar 7. Iya, betul. 15 akar 7 jawabannya. Jawabannya yang E. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Belum? Belum ya? Oke, nomor 18, 19, dan 20 karena waktunya tinggal 5 menit. Keburu ya. Nanti Ibu kasih lanjutannya ya. Ditunggu saja di YouTube. Maaf yang kemarin agak lama ininya, uploadnya karena ada kendala di laptop, jadi begitu deh. Ada yang udah lihat videonya yang minggu lalu? Belum, Bu. Belum ya? Ya nanti bisa dipelajari lagi buat belajar ulangan ya. Jadi minggu depan kita ulangan harian atau istilahnya penilaian harian ya. PH ya. PH yang kedua untuk bab trigonometri. Karena pertemuan kita tinggal berapa lagi ya? Mungkin tinggal 2 kali pertemuan lagi ya. Minggu depan kita PH, minggu depannya lagi nanti kita akan bahas dari awal ya, dari bab 1 sampai bab terakhir kita belajar untuk persiapan penilaian akhir tahun. Tuh, jadi
Kalau ada kesulitan, kesulitan apapun itu nanti boleh WhatsApp ke Ibu atau misalnya Bu request gitu, Bu bahas soal-soal apa gitu boleh. Ya. Oke, sekarang nyalakan dulu kameranya seperti biasa. Kita foto dulu. Nah, ini kok. Bentar deh. Wah, banyak. Banyak nih. Ada 27. Ya. Oke, udah on semua. Ini ada yang belum nih. Iputu. Oh, udah. Niluh Putu Putri Aridiana. Ini sinyal ibu yang jelek atau apa memang belum muncul? Memang gitu guys. Belum muncul ya. Oke, halaman 1 dulu. Ini ada 2 halaman ya. 1, 2, Enggak. Oke, bentar. Wait. Dulu kayaknya aku. Udah. Terus habis itu halaman kedua. Ya nggak tahu nih yang halaman 1, halaman 2 ada di ini. 1, 2, Enggak. Oke. Sekian untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan penilaian harian ya. Nanti belajar aja dari YouTube. Ibu akan keluarkan soal yang mirip, serupa tapi tak sama ya angkanya ya. Atau mungkin nanti ada 1, 2 gitu soal yang sama persis. Jadi harus jeli benar-benar belajar dari apa yang sudah kita pelajari di video.